Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, di hari pembalasan nanti setiap manusia pasti menginginkan pertolongan, namun hanya Allah lah yang dapat memberikan pertolongan di hari pembalasan itu. Di padang mahsyar kelak, setiap umat akan mencari syafaat, namun hanya syafaat Rasulullah dan balasan dari amal saleh yang bisa didapatkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang tentu menginginkan syafaat Nabi, namun tidak semua orang bisa mendapatkannya, hanya orang-orang yang terpilih saja yang akan mendapatkan syafaat Nabiullah tersebut. Mereka yang terpilih itu orang yang melakukan berbagai amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Rasul-Nya saat di dunia. Syafaat yang diperoleh seorang muslim akan menjadi saksi amalan kebaikan baginya saat di hari kiamat kelak. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah dengan berziarah ke makam beliau. Padahal yang demikian ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Beliau justru memberitahu mengenai amalan yang dapat mendatangkan syafaat di hari kiamat kelak. Lantas amalan apa sajakah yang dimaksud? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham, karena di video ini akan dibahas tentang amalan yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amalan yang pertama yaitu tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dapat dipungkiri bahwa tauhid menjadi salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Nabi menjawab, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 99. Namun hal yang harus diingat adalah semua perbuatan tersebut harus diiringi dengan keikhlasan hati dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam hal beribadah ataupun amalan kebaikan lainnya, maka ia berhak menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amalan yang kedua yaitu menyolatkan sesama orang muslim. Sekelompok orang yang melakukan hal tersebut akan memperoleh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir kelak. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mayit disyolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100, semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya." Hadis riwayat Muslim nomor 947. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disyolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 948. Maka dari itu, apabila ada saudara muslim yang meninggal dunia, maka syolatkanlah bersama 100 atau 40 kaum muslim lainnya. Sebab perbuatan yang demikian ini akan mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melalui hamba pilihannya yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ketiga yang sudah jelas mendatangkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan bersyalawat kepada beliau. Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak syalawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 484. Barang siapa yang bersyalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani dan dihasankan oleh Imam Al-Munziri. Maka berbahagialah orang yang senantiasa bersyalawat kepada Rasulullah sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkannya. Yang keempat, puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Selain bersyalawat kepada Rasulullah, ternyata menjalankan puasa wajib ataupun sunnah menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, 'Wahai Robku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.' Sedangkan Al-Quran berkata, 'Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.' Maka keduanya pun memberi syafaat." Hadis riwayat Ahmad, disyahihkan oleh Al-Hakim, Adz-Zahabi.
Kedua amalan ini, di hari kiamat kelak akan berdoa kepada Allah dan meminta izin kepadanya untuk memberikan syafaat bagi orang mengamalkan puasa dan membaca Al-Quran pada hari kiamat kelak. Yang kelima, senantiasa berdoa setelah adzan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menanggap sepele suatu amalan kebaikan, bahkan orang yang berdoa ketika adzan akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak dari beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ketika mendengar adzan, ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat wajib yang didirikan. Berilah al-wasilah, derajat di surga, dan keutamaan kepada Muhammad, dan bangkitkan beliau, sehingga bisa menempati makam terpuji yang engkau janjikan. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Hadits riwayat Bukhari nomor 614, dari Jabir bin Abdillah. Yang keenam, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud juga menjadi salah satu amalan yang mendatangkan syafaat selanjutnya. Maksud dari memperbanyak sujud ialah senantiasa melaksanakan sholat wajib serta teguh pendirian dalam mengerjakan sholat sunnah. Selain sujudnya sholat wajib dan sholat sunnah, ternyata sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah dan sujud syukur termasuk dalam sujud yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudhu beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku minta untuk dapat menemanimu di surga. Kemudian beliau berkata, atau selain itu? Aku berkata, itu saja. Lalu beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud. Hadits riwayat Muslim, nomor 489 dan 226. Tidak hanya akan memperoleh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang yang memperbanyak sujud selama hidupnya juga akan mendapatkan syafaat dari para malaikat. Dalam hadits syahih Rasulullah bersabda, apabila Allah telah selesai memutuskan di antara hamba-hambanya, dan Allah ingin mengeluarkan hamba-hambanya yang terjatuh ke neraka bagi hamba yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan hamba-hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para malaikat mengeluarkan mereka dari neraka. Malaikat mengetahui tanda-tandanya dari bekas-bekas sujud dari anggota badannya. Dan Allah juga telah mengharamkan api neraka untuk tidak memakan bekas-bekas sujud dari anggota badan para hambanya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan mengamalkan isinya. Amalan selanjutnya yaitu membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkan isinya. Amalan Al-Quran tersebut akan mendatangkan syafaat bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam membaca, memahami dan mengamalkannya. Dari Abi Umamah bahwasannya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Hadis riwayat Muslim. Dan tentunya membaca Al-Quran itu tidak hanya untuk mendapatkan syafaat di akhirat saja, membaca Al-Quran juga mendapatkan pahala dan kebaikan. Keutamaan membaca Al-Quran juga setiap hari adalah akan mendatangkan pahala dan banyak kebaikan. Dijelaskan, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari bisa menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang dan penuh dengan keberkahan. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari ini ditegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Kitabullah maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 10 kali. Tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Untuk itu, mari kita semua belajar sedikit demi sedikit untuk mengamalkannya yang di atas itu. Supaya kita semua diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Dan dipermudah segala urusan kita semua di dunia, amin ya robbal alamin. Demikianlah 7 informasi mengenai amalan yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, sebagai seorang muslim kita harus senantiasa mengamalkan amalan di atas. Selain agar mendapatkan pahala, syafaat tersebut juga bisa menjadi saksi amalan kebaikan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.